Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun kita berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita sempurnakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan umur yang barokah, bertambahnya umur kita, waktu kita untuk menambah kebaikan. Mudah-mudahan ini sebagai tanda atau indikator bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita terus istiqomah, konsisten dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab sucinya Al-Qur'anul Karim dan mengkaji sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, baik itu yang bersifat khalqiyan, sifat-sifat khalqiyah beliau maupun khuluqiyan, sifat-sifat yang bersifat sifat beliau yang bersifat akhlakul karimah, dari tingkah laku beliau yang ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Al-Qur'anul Karim, pengejawantahan dari isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka jawab beliau dengan sangat ringkas, sangat sederhana. Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya Al-Quran Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup. Nilai-nilai Al-Quran, isi kandungan Al-Quran Al-Karim secara keseluruhan, secara sempurna dipraktekkan dan telah diberikan contoh, ditunaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kewajiban kita sebagai orang yang ingin mencari hidayah, mencari kemenangan, mencari kebahagiaan, maka satu-satunya jalan adalah dengan kita berittiba kepada salafus salih, mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh beliau dan para sahabatnya serta generasi terbaik, 3 generasi Thalathal Qurun yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai sebaik-baik masa atau sebaik-baik generasi. Shalawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada setiap umatnya yang berusaha untuk berittiba, mengikuti jalan hidup beliau sampai hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya keluarga besar Ahmad Yogyakarta, dimanapun kita berada, sebagai pembuka faedah pada kajian kali ini, kami sampaikan satu athar, satu informasi dari para salafus saleh, bahwasanya seorang ulama pernah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan waktu dan umurnya lebih panjang daripada yang semestinya. Secara matematis, umur kita mungkin tidak akan bertambah. Dan bahkan secara matematis ketika kita baca Al-Quran, kita memiliki waktu 24 jam dalam sehari semalam. Maka kita membaca Al-Quran, katakanlah 1 jam, 2 jam, kita menyelesaikan 1 juz, 2 juz, dan bahkan mungkin yang lancar, 2-3 jam ini mampu menyelesaikan 5-10 juz. Secara perhitungan matematis, orang yang konsisten dengan penuh keyakinan, dia bertadabbur dengan Al-Quran, dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, waktunya akan berkurang sekian menit, sekian jam. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim 2 jam, maka secara matematis waktunya berkurang 2 jam. Sehingga dalam sehari semalam ini dia atau waktunya terkurangi 2 jam untuk Al-Quranul Karim. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun waktu kita secara matematis berkurang 2 jam, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan umur, tambahan waktu bagi kita semuanya melalui keberkahan waktu kita. Memang secara matematis kita berkurang, namun waktu kita dalam sehari semalam itu akan mampu untuk memberikan amal-amal yang istimewa,
akan bisa memberikan dampak produktif bagi amal soleh kita, bagi akhirat kita, dan bagi hidupnya hati kita. Sehingga semakin hari kita insyaallah ta'ala termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang besok hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Sedangkan orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ketahuilah dia adalah orang yang celaka. Dan begitu juga orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia juga termasuk orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak bukti dari athar dan sejarah, kalau kita membaca sejarah salafus saleh, sejarah para ulama kita dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka radhiyallahu taala anhum, para tabi'in rahimahullahu taala anhum, dan seterusnya tabi'ut tabi'in dan orang-orang ulama soleh yang itu mereka dengan baik. Kita lihat waktu mereka benar-benar efektif, benar-benar berkualitas, meskipun mungkin secara kuantitas mereka biasa saja, namun kualitas waktu mereka benar-benar bisa dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal akhiratnya nanti. Kita melihat orang-orang terdahulu, misalnya satu contoh, kita ambil ulama yang sudah familiar di kalangan kita, misalnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, atau kita lihat kisah ulama kita Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala anhu. Mereka berdua dan para ulama salafus saleh yang lain dengan umur mereka yang rata-rata tidak begitu panjang. Imam An-Nawawi dalam riwayat itu tidak salah, wallahu taala, penulis pernah membaca, tidak sampai sempat menikah dan beliau meninggal lebih awal dari waktu ideal yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa umur umat Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun. Beliau meninggal sebelum umur 60 tahun, bahkan belum sempat menikah. Namun kita melihat tinggalan ataupun warisan berupa ilmu pengetahuan, berupa amal soleh jariah beliau, kita bisa saksikan sampai hari ini. Kita bisa melihat kitab Riyadhus Shalihin disyarah oleh banyak ulama, puluhan, ratusan, bahkan ribuan ulama-ulama sekarang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Ibnul Qayyim, berapa banyak kitab beliau, berapa banyak penemuan beliau yang disampaikan pada diri kita semuanya. Bukan hanya ahli agama, mereka semuanya rata-rata bukan hanya ahli fikih, mereka ahli fikih, juga ahli hadis, mungkin ahli suluk, mereka ahli sejarah, ahli perang, dan bahkan sebagian mereka ahli dalam ilmu ketatanegaraan dan ilmu kedokteran. Dan kita ambil contoh misal Ibnu Sina, kita tahu semuanya, meskipun dalam pembahasan akidah ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh beliau, tapi secara umum kita tahu kitab yang namanya Kitabul Qanun, Al-Qanun fit Tib, kitab Al-Qanun fit Tib sampai hari ini, sampai detik ini digunakan sebagai referensi utama di perguruan-perguruan tinggi di dunia ini, di fakultas-fakultas kedokteran, semuanya masih menggunakan panduan beliau, masih menggunakan kitab beliau ini sebagai sebagai sumber primer dalam melakukan riset, penelitian, kajian, evaluasi dan sebagainya. Kitab utama yang digunakan adalah Al-Qanun fit Tib. Ini adalah karangan Ibnu Sina, salah satu ulama kita, ulama muslim yang pantas kita banggakan. Dan ulama yang lain juga seperti Al-Biruni dan yang lain-lain, ada yang ahli teknologi, ahli nuklir dan sebagainya. Bahkan kalau kita tahu dan kita menyadari sejarah bahwa umat Islam, ulama-ulama muslimin telah mengkontribusikan sesuatu yang sangat besar dalam ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh yang lain adalah huruf nol, angka nol. Angka nol pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Arab, oleh ilmuwan Muslim, bukan ilmuwan Barat atau yang lain, bukan. Angka nol, kata-kata nol pertama kali ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Muslim, dan kita pantas bersyukur, dan akhirnya ini menjadi pondasi dalam ilmu aljabar, dalam ilmu matematika, dan ilmu-ilmu disiplin lainnya yang merupakan pengembangan dari matematika, dan matematika ekonomi, matematika bisnis, matematika pembangunan dan sebagainya, berkembang cukup pesat. Mereka rata-rata
memiliki umur yang tidak terlalu lama, 40 sampai 50 tahun, bahkan sebagian mereka tidak sampai umur 40 tahun, 39 tahun mereka meninggal, para ulama kita. Namun dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mampu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mampu mencapai derajat ilmu pengetahuan dan bahkan lebih dari profesor pada zaman ini. Karya-karya mereka ribuan, bukan hanya ratusan kitab satu ulama. Padahal saat itu tidak ada Google, tidak ada referensi, kita mau baca jurnal tidak ada. Mereka tidak bisa kemudian mengakses materi-materi artikel dari mana perpustakaan, tidak ada. Kalaupun perpustakaan yang kecil-kecil tersebar di berbagai negara, mereka harus berjalan rihlatus safar. Mereka harus berjalan jauh untuk hanya mendengarkan satu hadis misalnya dari Mesir ke Irak, ke Madinah misalnya, sangat jauh, berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis ataupun dua hadis. Kemudian ketika mereka mendapatkan hadis, mendapatkan faedah, mendapatkan athar, mendapatkan keterangan faedah dari para ulama sebelum mereka, dan mereka memahaminya, mentadaburinya, kemudian mereka menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, dalam bentuk kitab dan sebagainya, kuteb, kemudian risalah dan sebagainya. Mereka menulis secara manual dengan tangan-tangan mereka. Namun sekali lagi, ribuan kitab mereka mampu tulis hanya di waktu mereka, di waktu-waktu yang sangat sedikit. Mereka bukan orang kaya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mereka bukan orang terpelajar, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ulama-ulama kibar di Madinah. Tidak semua ulama mendapatkan kesempatan bisa belajar seperti mereka. Sama seperti kita, kalau mungkin kita kiaskan saat ini, wallahu ta'ala a'lam, ada sebagian kita beralasan tidak mau belajar karena tidak mungkin kita maksimal mencapai derajat soleh, derajat ilmuwan, karena kita tidak bisa di UGM misalnya, tidak bisa di UI, tidak bisa di Harvard University, padahal fasilitas sangat luas di sekitar kita. Kenapa kita tidak bisa mengikuti mereka? Jawabnya satu, karena keberkahan waktunya berbeda antara mereka dengan kita. Maka dari kisah ini hanya sedikit kita ambil dari satu aspek, yaitu aspek karya ilmiah yang mereka miliki. Semua ulama semua hafal Quran, tidak ada yang tidak hafal Quran. Minim ulama yang dianggap umat saja belum ulama, sebelum bukan seorang alim, itu minimal persyaratannya adalah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 Bapak Ibu. Baru karya-karya yang lain. Dan mereka pun ahli di semua bidang. Satu ulama mendalami lebih dari 5 bidang. Bidang agama, kemudian tata negaraan, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Mereka menguasai, satu orang menguasai. Dengan hanya waktu yang sedikit, mereka mampu memberikan kontribusi yang besar bagi umat ini. Kontribusi yang besar sebagai jariah yang mampu mereka banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat benarlah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan ridha mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama 3 generasi kurun yang pertama yang direkomendasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai sebaik-baik generasi. Maka Allah mengatakan pada mereka, janjinya dalam Al-Qur'anul Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Ibnu Katsir dan ahli tafsir lainnya kata-kata bi'san ila wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka arti secara mutlak adalah 3 generasi yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik, kemudian ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu makna secara mutlak. Para ahli tafsir mengatakan wattaba'uhum bi ihsan, itu adalah mereka, maksudnya generasi mereka. Kemudian masuk dalam tafsir ini adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Allah meridai mereka. Allah merekomendasi, menggaransi. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya sedikit faedah di awal yang kita sampaikan, satu aspek saja tentang keberkahan waktu. Ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka Allah akan berikan barokah kepada waktu kita. Barokah bentuknya sangat banyak sekali. Bisa jadi satu orang diberikan barokah berupa banyaknya harta, benda, materi-materi maksudnya. Kemudian diberikan badan yang sehat, dimudahkan urusannya, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
dijauhkan dari melakukan maksiat, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dijaga. Kemudian urusannya dipermudah dan sebagainya, diberikan keluarga yang kondusif, tidak cekcok, tidak banyak kelahi, tidak banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Itulah berkahnya waktu mereka, dan itu semua mereka dapatkan karena mereka mendekatkan diri pada Allah melalui jalan mereka berdekat-dekat, mereka bersayang-sayang, mereka melakukan interaksi yang efektif, interaksi yang yang aktif dengan Al-Quranul Karim. Mereka setiap hari selalu bergelut dengan Al-Quranul Karim, dan mereka memahami, mentadaburi, berfikir, berzikir, kemudian mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari faedah-faedah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyempurnakan sedikit faedah kita masih dalam bab 2 tentang dampak dosa bagi jiwa. Maka Syekh ini mengatakan dalam halaman yang ke-18, wala yakunur rajulu mutazakkiyan qad zukkiya illa ma'atarkis syarri. Seseorang yang mengklaim dirinya suci, dirinya telah mencapai derajat tazkiyah, derajat suci hatinya, luhur akhlaknya, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali ketika dia melakukan kebaikan kemudian disertai dengan meninggalkan segala macam keburukan. Orang yang hanya melakukan kebaikan saja namun dia tetap melakukan keburukan yang lain, dia ikuti dengan keburukan yang lain, maka kebaikannya tidak akan berdampak bagi jiwanya. Kejelekan yang dia lakukan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan seterusnya, dia melakukan, seorang misalnya melakukan kebaikan, satu kebaikan, kemudian diikuti dengan satu keburukan, maka keburukan yang satu ini akan menutup kebaikan yang barusan dilakukan. Dan terus begitu, kebaikan yang kedua dilakukan, kemudian melakukan keburukan yang berikutnya juga yang kedua, maka keburukan yang kedua akan menutup kebaikan yang kedua. Dan begitu seterusnya, sehingga derajat mutazakki, derajat tazkiyah, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati yang salim, hati yang suci, hati yang bersih, tidak mungkin kita capai, tidak mungkin terwujud hanya kita dengan melakukan kebaikan amal soleh, namun harus dibarengi secara seimbang, selaras dan serasi dengan menjauhi segala macam kejelekan. Wa man lam yatrukis syarra la yakunu zakiyan albitata fa inna syarra yudannisun nafsa wa yudassiha. Saya mengatakan, melanjutkan pembicaraannya, bahwasanya barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kejelekan, maka sama sekali dia tidak akan mampu mencapai derajat zakiyan, derajat orang yang suci, orang yang tazkiyah, orang yang luhur sama sekali. Fa inna syarra yudannisun nafsa wa yudassiha. Karena sesungguhnya ketahuilah hakikatnya yang namanya keburukan, sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun, bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bisa mengotori jiwa kita, bisa membuat hati kita menjadi buruk, menjadi hitam, dan menjadi rusak karena kejelekan yang kita lakukan. Kita melakukan sedekah yang sangat besar, melakukan sholat 5 waktu, melakukan qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian sedikit kita berbuat riya, oh tadi malam aku mengerjakan tahajud, oh begini suasananya begini. Hanya riya saja, hal yang kecil yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai syirik kecil. Maka riya yang kecil itu akan merusak amal yang begitu besar, berupa qiyamul lail, berupa sholat berjamaah dan sebagainya. Wal na'udzubillah min dzalik. Demikian faedah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah taufik dan hidayatul dalalah bagi kita semuanya, dan berikan istiqomah kita berupa jalan yang lurus, dan kita sampai akhir nanti dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, ada kelebihannya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.